perbuatan-perbuatan dosa-dosa manusia itu. Kalau iblis terlalu banyak di muka bumi ini, nanti akan menimbulkan bencana-bencana yang berkepanjangan tidak ada habisnya. Karena dengan manusia berbuat dosa itu nanti banyak kegelapan-kegelapan di dunia ini. Nanti energi-energi malaikat terkikis karena banyak orang yang melakukan perbuatan dosa, menciptakan iblis-iblis yang baru yang lebih banyak. Sekarang itu boleh percaya ataupun boleh tidak, banyak dibentuk lingkaran radius 100 meter berlapis-lapis. Tidak ada makhluk apa yang bisa menembus benteng pertahanan ini dari golongan jin, setan, iblis, siluman ataupun serangan-serangan dari gunung, otomatis terpental, tarikat dan terlempar ke api neraka Allah yang ada di dalam lingkaran radius 100 meter dari golongan jin, setan, iblis, siluman yang fasik. Saya mau dilempar semua ke api neraka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami tim Padepokan Putra Bengawan. Melanjutkan konten-konten sebelumnya, kali ini tim ingin mengadakan proses mediumisasi, yaitu membahas tentang dzurriyyah Rasulullah yang ada di negeri kita, negeri Nusantara. Mudah-mudahan nanti ada gaib yang diizinkan hadir untuk menjelaskan sepak terjang serta sejarah masuknya dzurriyyah Nabi di Nusantara. Langsung saja, dalam kesempatan kali ini kami ditemani oleh ketua tim kami, Gus Iswanto. Mudah-mudahan dalam proses mediumisasi kali ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada gangguan suatu apapun. Sebelumnya mohon doanya pada para pemirsa dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih atas subscribe, like, dan komennya. Langsung saja. Berefek buruk pada jasad mediator, kodam-kodam yang ada dalam terkunci dengan singkur kami sang yang mulia. Mohon dihadirkan web yang mengetahui sejarah yang ada di sudah usai tertarik disinkronkan dengan jasad mediator. Semua penyusup dan yang maksud iblis semuanya hancur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras. Yang keras ya, Mbah. Ya. Mohon maaf, ini golongan apa ini?
roh dari kayangan. dari kayangan. Kok sudah salam atau sudah masuk Islam? Sudah. Mohon maaf ya Mbah, ini saya protek dulu berhubung ini adalah SOP kami untuk menghindari para penyusup. Jika berbohong saja otomatis tergantung Allah. Kalau boleh tahu dari kayangan tingkat berapa Mbah? 10. Ya, Tadi sedang apa Mbah? Ya, kami panggil lagi ibadah. ibadah. Iya. Hmm. Kenapa kamu mengganggu saya? Mohon maaf Mbah, ini sekedar ingin dialog sebentar. Ya, Mungkin ini tadi sudah request dari ketua tim untuk menjelaskan tentang dzurriyyat Nabi yang ada di Nusantara. Boleh tahu namanya siapa Mbah? tidak bisa saya mengungkapkan semua itu karena ada batasan-batasan yang tidak boleh diketahui halayak umum. Ya, sudah. Kami mohon maaf ya Mbah. Kalau boleh suaranya dikeraskan bisa enggak Mbah? Mohon maaf. Ini panggilnya Mbah ya? Enggak apa-apa ya Mbah? Ya, sebenarnya saya itu jarang berbicara. Anda ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sekitar umur berapa Mbah? Kalau di dunia manusia ini? Jutaan tahun. Oh, jutaan tahun. Sebenarnya kamu kurang sopan mengundang saya ke sini. Sebelumnya mohon maaf Mbah, berhubung ternyata yang hadirkan Anda sebenarnya kan kami juga mengundang yang gaib yang bisa menerangkan tentang silsilah dzurriyyah Nabi yang asli di Nusantara. Berhubung Anda yang hadir berarti Anda kan yang diizinkan Mbah. Mohon maaf sebelumnya. Iya, ya, nanti yang bisa saya sampaikan hanya sebatas yang boleh diberitahukan, karena tidak semua harus diungkapkan. Nanti karena pada waktunya akan ditambahkan sendiri, akan tahu dengan berjalannya waktu, akan terungkap semua pembatasan-pembatasan kalau sudah waktunya. Jadi diharapkan harus agak bersabar, karena semua itu ada aturan-aturan. Tidak semua itu untuk menuruti semua kehendak-kehendak seseorang, karena semua itu ada rahasia-rahasia yang belum pada waktunya diungkapkan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Mbah. Ya. Mungkin masukan buat kami. Ya. Sehingga kami lebih berhati-hati lagi Ya. dalam menyikapi segala hal. Jadi kalau menghadirkan sosok-sosok orang-orang yang dipilih itu jangan pakai nafsu. Harus dijaga, ditata adab sopan santunnya. Karena semua itu walaupun dengan izin beliau harus ada kaidah-kaidah yang harus terpenuhi. Tidak asal memanggil dengan izin beliau. Ya. Terima kasih sekali Mbah, ada masukan, ada nasihat. Mungkin ini adalah bentuk dari pelajaran kami. Ternyata segala sesuatu itu kalau dirinya nafsu, ternyata hasilnya nggak bagus ya Mbah. Iya, saya ini cuma mengingatkan saja, tidak bermaksud apa-apa.
karena kamu itu juga termasuk jamaahnya beliau. Jadi saya itu mempunyai kewajiban untuk mengingatkan. Sebelumnya ini mau sugan enggak, Mbah? Saya tadi sudah berbuka. Sudah berbuka. Iya. Jadi perut saya agak kenyang. Yang kamu perlukan menghadirkan saya ke sini apa tujuan? Ini, Mbah, kami tim Padepokan Putra Bengawan. Iya, Mohon penjelasan lah sebatas yang diizinkan ya, Mbah, iya. tentang ada tidaknya duriat Nabi di Nusantara ini. Ya Mungkin- ada. Mungkin bisa dijelaskan, Mbah. Berarti sejarahnya dulu bagaimana? Berarti kan Mbah sudah tahu kan? Mungkin. Iya, sedikit-sedikit. Karena terkadang ada sesuatu batasan yang tidak boleh diungkapkan. Karena perlu ada waktunya. Ya seperti gejolak-gejolak di kalangan manusia ini sudah mulai merebah. Masalah perdebatan-perdebatan duriah keturunan-keturunan beliau Kanjeng Nabi Muhammad yang diperdebatkan manusia-manusia itu sudah mulai terdengar di alam kayangan. Itu sebenarnya sudah waktunya untuk membuka takbir-takbir kebenaran-kebenaran. Ini sudah waktunya, tetapi saya itu tidak mempunyai hak untuk membuka selebar-lebarnya. Terbuka tidak boleh. Itu nanti ada waktunya yang mempunyai tugas untuk membeberkan itu semua. Karena ini menyangkut rasa, menyangkut nama baik, menyangkut umat seluruh dunia ini. Kalau saya boleh bercerita sedikit, Iya, Mbah. Duriyah Rasulullah itu adalah orang-orang yang mewarisi akhlak beliau Kanjeng Nabi Muhammad, mewarisi semua ilmu Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tidak sembarangan orang-orang boleh mengaku merasa keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu tidak boleh sembarangan orang kalau tidak benar-benar hak, benar-benar mempunyai kewajiban sebagai ahli waris. Karena memakai gelar keturunan Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak sembarangan. Kalau sampai salah bisa berbahaya besok di dunia dan di akhirat, akan mendapatkan azab karena sudah menipu umat manusia banyak. Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Sebenarnya duriyah beliau Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan orang yang tenar. Malah kebanyakan beliau itu malah tidak dikenal. Beliau itu menyembunyikan, tidak mau dikenal masyarakat banyak, karena beliau itu mempunyai tugas bahwa duriyah Rasulullah itu adalah paku-paku bumi yang mengemban tugas untuk keseimbangan alam di muka bumi ini, untuk menahan ataupun menadah balak-balak dari Allah itu nanti diambil oleh duriyah Rasulullah untuk menahan balak-balak dari Allah. Karena beliau itu bertugas untuk keseimbangan alam semesta ini. Nanti kalau balak-balak
dari Allah itu sudah tidak kuat untuk ditahan, nanti akan dilepaskan sebagian bala dari Allah. Makanya kamu tengok tahun ini, bulan ini, hari ini, bencana-bencana di seluruh Nusantara, di seluruh dunia, silih berganti, tidak ada henti-hentinya. Dari gempa disusul dengan meletusnya gunung, disusul lagi dengan banjir-banjir. Kamu itu harus melihat semua ini adalah balak-balak dari Allah, karena kelakuan-kelakuan manusia-manusia sekarang itu sudah melampaui batas. Banyak perbuatan-perbuatan yang sudah tidak diridhoi oleh Allah, tetapi banyak manusia-manusia ini dengan bangganya, dengan senangnya sudah merasa benar dengan apa yang dilakukan. Banyak mulai riba-riba bermunculan, sudah menjadi kebiasaan. Masyarakat sekarang itu sudah menjadi seperti tradisi melakukan perbuatan-perbuatan riba untuk memenuhi nafsu-nafsu dengan duniawi ini. Terkadang merasa kalau tidak melakukan riba nanti kurang ataupun tidak sabar untuk mengikuti kehidupan ini. Contohnya, sudah mempunyai sepeda masih kurang, pengen mobil. Sudah punya mobil, pengen lagi rumah yang bertingkat, pengen lagi. Itu dengan tidak sabar. Banyak manusia sekarang itu menghalalkan cara dengan melakukan praktek-praktek riba. Banyak sekarang orang-orang itu sudah melupakan sebenarnya jati diri manusia diciptakan oleh Allah di dunia itu apa. Sudah mulai lupa. Sekarang itu sudah banyak orang yang tidak bisa membedakan antara baik dan benar, antara dosa. Sudah mulai tidak memandang seperti itu. Hanya semua mengikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan yang tidak mau ketinggalan dengan orang lain, seperti itu. Makanya balak-balak ini dari yang diemban tugas Duriyah Rasulullah dan para wali-wali sudah mulai tidak kuat untuk menahan balak-balak ini karena perbuatan dosa-dosa manusia zaman sekarang ini. Perlu diingat, manusia-manusia itu kembalilah. Jangan bangga untuk melakukan dosa-dosa. Bertobatlah, mumpung ini hanya sebagian dari kecil musibah-musibah yang diturunkan Allah. Ini masih sebagian kecil. Nanti kalau manusia itu masih tidak mau sadarkan diri, nanti ada bencana yang lebih besar. Tsunami itu akan datang untuk menghantam manusia-manusia, untuk menghilangkan semua itu. Jadi Duriyah Rasulullah itu tidak gampang, tidak mudah, dan tidak diinginkan sebenarnya, karena itu sudah hanya menjalankan takdir yang diberikan Allah kepada beliau-beliau yang digariskan menjadi Duriyah Kanjeng Nabi Muhammad. Karena sebenarnya Duriyah itu menyembunyikan diri karena takut nanti dikenal masyarakat banyak, jadi mengganggu tugas-tugas beliau. Berarti justru yang asli itu yang menyembunyikan diri ya, Mbah? Iya, karena dia itu takut nanti kalau muncul dan dikenal masyarakat banyak, nanti banyak tugas-tugas yang akan terganggu. Dengan dikenal orang banyak itu nanti banyak orang yang datang minta barokah, minta doa. Jadi nanti malah terlalu sibuk ngurusi manusia. Jadi tugas-tugas yang diberikan Allah nanti jadi keteledor. Jadi tugasnya begitu berat ya, Mbah? Iya, kasihan. Para duriyah-duriyah Kanjeng Nabi itu memikul beban yang sangat berat untuk keseimbangan alam semesta ini.
Berarti kalau manusia itu banyak bermaksiat, melakukan kejahatan, itu menimbulkan energi yang bisa menghancurkan segalanya ya Mbah. Iya, semakin manusia itu berbuat maksiat, berbuat dosa, nanti iblis-iblis itu akan tercipta banyak dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa manusia itu. Kalau iblis terlalu banyak di muka bumi ini, nanti akan menimbulkan bencana-bencana yang berkepanjangan tidak ada habisnya. Karena dengan manusia berbuat dosa itu nanti banyak kegelapan-kegelapan di dunia ini. Nanti energi-energi malaikat terkikis karena banyak orang yang melakukan perbuatan dosa, menciptakan iblis-iblis yang baru yang lebih banyak. Sekarang itu boleh percaya ataupun boleh tidak, banyak ibadah-ibadah manusia-manusia sekarang itu yang sudah tidak mengeluarkan cahaya malaikat. Karena ibadah-ibadah manusia sekarang itu banyak kepalsuan. Dan ibadah-ibadahnya itu bukan mutlak untuk penghambaan kepada Allah, tetapi hanya untuk menuruti nafsu-nafsu mereka. Kelihatannya sholat, tetapi hatinya itu berpikiran masalah duniawi, masalah pekerjaan dan keluarga. Tidak berpikir untuk selalu ingat kepada Allah. Tetapi banyak manusia-manusia sekarang itu yang beribadah itu hanya jasadnya saja yang bagus, tapi hatinya itu ada berhala-berhala di dalam pikiran-pikiran manusia-manusia sekarang itu. Berhala-berhala itu kalau dulu itu adalah patung-patung yang disembah, tapi sekarang itu berhala-berhala itu adalah pikiran-pikiran manusia yang bertujuan untuk duniawi-duniawi yang jauh dari akhirat. Gitu ya Mbah. Justru sekarang itu malah berhala-berhalanya lebih banyak ya Mbah. Justru sekarang itu berhala lebih sangar ya, lebih sangar berhala-berhala sekarang itu. Kalau dulu berhala kalau sudah ditaruh di situ tidak kemana-mana, tapi sekarang itu berhala-berhala itu mudah masuk, menyusup di dalam pikiran-pikiran manusia-manusia zaman sekarang itu. Berhala bisa berjumlah berjuta-juta berhala di dalam pikiran-pikiran manusia-manusia zaman sekarang. Berarti harta benda, kekuasaan itu bisa jadi berhala ya Mbah? Iya, berhala itu enak dulu. Berhala dulu itu cuma satu yang meyakini, katakanlah cuma orang 5, ya cuma orang 5 itu saja. Tapi kalau sekarang itu berhala-berhala itu tidak nampak, tetapi malah semakin banyak. Karena sekarang itu banyak orang yang tidak sabar dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Sekarang itu masalah duniawi itu sudah dibuka lebar-lebar. Makanya banyak orang itu yang meraih, yang berlomba-lomba untuk memperkaya diri, mencari kedudukan, tahta, harta. Karena dia itu merasa kalau kita mempunyai harta yang banyak, tahta yang tinggi, orang itu merasa terhormat dan tidak sadar bahwa nanti kembalinya adalah kematian. Banyak yang tidak sadar seperti itu sekarang. Mungkin itu sudah menjadi tanda-tanda akhir zaman ya Mbah. Bisa Iya. dijelaskan? Ya ini